Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya dan juga tak henti-hentinya kita haturkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekalian nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian juga tak bosan-bosannya kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, yaitu masih dalam pembahasan tata cara solat, ya, masih dalam pembahasan tata cara solat. Kemarin kita telah sampai pada tata cara solat atau pada poin sujud dan juga duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian insyaallah kita pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan dari bab tasyahud dan juga duduk tasyahud awal, ya, tasyahud dan juga duduk tasyahud awal. Ya, di sini terbagi menjadi dua poin, yaitu tasyahud itu sendiri dan juga duduk tasyahud awalnya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya tasyahud itu adalah secara bahasa adalah bentuk masdar daripada lafaz tasyahhada, ya. Tasyahud merupakan atau secara bahasa adalah bentuk masdar daripada lafaz tasyahhada, ya, yang bermakna atau yang memiliki arti yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Jadi tasyahud itu adalah artinya secara bahasa yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Adapun secara istilah daripada ahli fikih bahwasanya tasyahud itu adalah kalimat tauhid, ya, atau kalimat tasyahud yang diucapkan di dalam salat, ya. Kami ulangi bahwasanya tasyahud itu adalah kalimat tauhid atau kalimat tasyahud yang diucapkan di dalam salat, yaitu bacaan at-tahiyatu lillahi dan juga seterusnya. Kemudian doa tasyahud ini yaitu doa tasyahud awal dan juga duduk ketika tasyahud awal merupakan sesuatu yang wajib di dalam salat, ya. Jadi doa tasyahud ini atau doa tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam salat, ya, akan tetapi dia ini berbeda daripada yang lain. Sebagaimana kemarin kita telah sebutkan bahwasanya gerakan-gerakan yang lain itu merupakan rukun daripada salat, akan tetapi tasyahud awal ini dia merupakan sebuah kewajiban, ya, akan tetapi dia bukan termaksud daripada rukun salat, ya, dia bukan termaksud daripada rukun salat, akan tetapi dia wajib, ya, di mana kita telah sebutkan kemarin bahwasanya rukun salat itu ketika dia ditinggalkan, baik itu ditinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja, maka salat tersebut bisa batal, ya, atau salat tersebut tidak sah. Beda halnya dengan fardu daripada salat atau kewajiban daripada salat, ya, ketika dia ditinggalkan secara tidak sengaja, maka gerakan tersebut atau hal tersebut bisa diganti dengan sujud sahwi, ya, bisa diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi jika ditinggalkan secara sengaja,
tentunya juga bisa membatalkan salat daripada seseorang tersebut. Dan juga di sini disebutkan dalil, ya dalil kewajiban tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal, ya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillahi was-salatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillahi was-salatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, yang artinya bahwasanya segala ucapan selamat, salawat dan juga kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam beserta rahmat Allah dan juga berkahnya terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, dan terlimpahkan pula kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Dan juga di dalil yang lain, ya daripada dalil yang lain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila kamu duduk di pertengahan salat, maka duduklah dengan tenang dan dudukkanlah pahamu yang kiri dengan duduk iftirashi, kemudian tasyahudlah. Kemudian ketika engkau berdiri, yaitu untuk mendirikan salat, maka lakukanlah seperti itu hingga selesai daripada salatmu. Ya, jadi ini dua hadis ini menjadi dalil bahwasanya tasyahud awal itu merupakan kewajiban daripada salat. Ya, akan tetapi walaupun tasyahud awal ini merupakan kewajiban daripada salat, akan tetapi dia bukanlah rukun daripada salat, ya, bukan daripada rukun daripada salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa untuk mengerjakan tasyahud awal tersebut, ya sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Buhaina, ya bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama para sahabat, ya. Kemudian beliau bangkit berdiri setelah 2 rakaat pertama dan beliau tidak duduk, ya yaitu duduk tasyahud awal. Ya, maka para sahabat pun ikut berdiri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga pada saat selesai salat, orang-orang pun menunggu beliau salam. Ya, kemudian beliau bertakbir, kemudian dalam keadaan duduk, ya kemudian beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lantas beliau sujud 2 kali sebelum salam atau sujud sahwi, kemudian beliau mengucapkan salam. Ya, dari hadis ini kita lihat bahwasanya Nabi SAW lupa dalam mengerjakan tasyahud awal. Ya, akan tetapi Nabi SAW tidak duduk, ya tidak duduk pada rakaat ketiga. Akan tetapi Nabi SAW melanjutkan solatnya, ya. Dan pada akhir solatnya Nabi SAW menambalnya atau menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, dan di hadis ini dijelaskan bahwasanya andaikan duduk tasyahud itu merupakan rukun daripada solat, pasti Nabi SAW langsung duduk pada saat itu juga. Ya, akan tetapi Nabi SAW pada saat beliau bangkit menuju ke rakaat ketiga, Nabi tidak duduk. Akan tetapi Nabi melanjutkan solatnya. Kemudian pada akhir solatnya Nabi SAW menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan lagi gerakan, ya gerakan yaitu duduk tasyahud awal, ya gerakan daripada duduk tasyahud awal. Ya, di sini disebutkan adalah duduk tasyahud awal yang sesuai dengan syariat Nabi SAW, yaitu duduk iftirashi. Ya, sebagaimana kemarin yang telah kita sebutkan bahwasanya yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan juga membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Ya, dan juga di sini duduk tasyahud awal ini hanya disyariatkan dengan iftirashi saja, bukan dengan duduk al-iqa sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Wa'il bin Hujr, ya bahwasanya beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi salatil iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Ya, bahwasanya Wa'il bin Hujr mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika beliau duduk di dalam salat,
beliau duduk dengan iftirashi, dengan menghamparkan kaki kirinya dan juga menegakkan kaki kanannya. Dan juga di riwayat yang lain, di hadis yang lain dari Amir bin Abdullah bin Abu bin Zubair, ya, anak daripada Abdullah bin Zubair, ya, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'ataini iftarashal yusra wa nasabal yumna. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada 2 rakaat beliau membentangkan kaki kiri seraya menegakkan kaki kanannya, ya, atau dimaksud dengan duduk iftirashi. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menyebutkan duduk atau posisi duduk ketika tasyahud awal, disebutkan lagi di sini yaitu posisi tangan. Ya, posisi tangan ketika duduk tasyahud, ya, yaitu kita telah sebutkan tadi atau kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya posisi tangan ini sama dengan posisi ketika duduk di antara 2 sujud, ya, yaitu tangan kanan berada di atas paha kanan atau berada di atas lutut kanan, sedangkan tangan kiri berada di atas paha kiri atau berada di lutut kiri dengan posisi telapak tangan membentang, ya, dengan posisi telapak tangan membentang serta posisi siku yang sejajar dengan paha dan juga diletakkan di atas paha. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan jika Nabi SAW duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, ya, kemudian beliau menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat menunjuk dengan jari yang berada di sebelah jari jempolnya, yaitu jari telunjuk, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ya, di sini di dalam hadis ini selain selain diterangkan posisi tangan beliau ketika sholat, dan juga di hadis ini juga disebutkan cara Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya. Ya, cara Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya. Di sini disebutkan kemudian beliau menggenggam semua tangannya atau menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat atau menunjuk dengan jari yang berada di sebelah jari jempolnya, yaitu jari telunjuk. Ya, di sini berarti contohnya itu pada hadis yang ini, dan kita akan sebutkan lagi pada hadis yang lain, yaitu cara tasyahud itu berarti Nabi SAW menggenggam semua jari tangannya, kemudian berisyarat menggunakan jari telunjuk. Ya, jadi posisi tasyahud yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu berisyarat dengan cara seperti ini, yaitu semua jari ini menggenggam dan juga posisi jari telunjuk ini berisyarat atau menunjuk. Adapun di dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kirinya, meletakkan tangan kiri di atas paha dan juga lutut kirinya, memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian beliau menggenggam 2 jarinya, ya, yaitu jari kelingking dan juga jari manis, dan juga membentuk lingkaran dengan jari jempol dan juga jari tengah, kemudian berisyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Ya, kalau kita sebutkan tadi yang pertama, hadis yang pertama, isyarat Nabi SAW dengan cara seperti ini. Adapun hadis yang kedua yaitu disebutkan kemudian beliau menggenggam 2 jarinya, yaitu jari kelingking dan juga jari manis. Ya, yang pertama seperti ini, kemudian membentuk lingkaran dengan jari jempol dan juga jari tengahnya, ya, jadi seperti ini. Kemudian berisyarat atau menunjuk dengan jari telunjuknya. Ya, jadi dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya dengan cara seperti ini. Ya, jari tengah dan juga jari jempol membentuk sebuah lingkaran, dan juga jari manis dan juga jari telunjuk menggenggam. Ya, dan ini adalah cara yang kedua yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian poin yang selanjutnya, pandangan mata. Ya, pandangan mata ketika seseorang duduk tasyahud. Ya, pandangan mata ketika seseorang duduk tasyahud. Di sini disebutkan ketika seseorang melakukan tasyahud, ya, jari telunjuk kanan berisyarat mengarah ke arah kiblat dan pandangan mata
menuju ke arah jari telunjuk tersebut, ya, menuju ke arah jari telunjuk tersebut sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol, kemudian berisyarat menuju ke arah kiblat dan juga memandang jari tersebut, ya, kemudian memandang jari tersebut, ya. Jadi ketika kita sholat, ya, disunnahkan atau disyariatkan pandangan kita itu menghadap ke jari telunjuk kita ketika berisyarat, ya, bukan ini bertujuan supaya bisa lebih khusyuk di dalam sholat, ya. Adapun ketika mungkin kita lebih khusyuk ketika kita menghadap ke tempat sujud atau ketika kita menghadap ke depan, maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi disyariatkan, disunnahkan bagi kita sekalian sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi ketika tasyahud beliau memandang jarinya, yaitu jari telunjuknya ketika berisyarat. Dan juga yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu Nabi SAW mengisyaratkan jarinya itu mengarah ke kiblat, yaitu mengisyaratkan jarinya ke arah kiblat, ya, berarti jari telunjuknya ini lurus ke kiblat, ya, karena mungkin sebagian kita mendapatkan ada orang yang mungkin telunjuknya ke bawah, ya, atau mungkin telunjuknya dia bengkokkan seperti ini, atau mungkin yang lebih yang pernah juga yang kami dapatkan jari telunjuknya itu menghadap ke atas, ya, jari telunjuknya itu menghadap ke atas, padahal yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya jari telunjuknya ini mengarah ke kiblat, jadi harus tegak, bukan menghadap ke bawah seperti ini, apatah lagi dibengkokkan seperti ini, atau yang lebih parahnya lagi diangkat seperti ini, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya jari telunjuk itu mengarah ke kiblat. Kemudian pada poin yang selanjutnya yaitu memberi isyarat dengan telunjuk, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada dua cara, ada yang seperti ini dengan menggenggam semua jari, dan ada juga yang membuat lingkaran dengan jari tengah dan juga jari jempol. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ulama ini semuanya sepakat bahwasanya memberi isyarat dengan telunjuk ini hukumnya sunnah, ya, sunnah. Ya, jadi walaupun kita tidak mengisyaratkan jari telunjuk kita, maka sholat kita tetap sah, tidak membatalkan sholat kita sendiri. Ya, di sini disebutkan bahwasanya para ulama ini telah sepakat tentang disunnahkannya untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika bertasyahud. Ya, disunnahkan memberi isyarat dengan telunjuk ketika bertasyahud. Akan tetapi mereka berselisih, ya, mereka berselisih pendapat tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut. Ya, mereka berbeda pendapat tentang menggerakkan jari-jari telunjuk tersebut. Ya, dan pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam sholat atau sedang tasyahud ini adalah merupakan pendapat yang terkuat adalah tidak disunnahkan hal tersebut, ya, tidak disunnahkan hal tersebut, yaitu menggerakkan jari-jari ketika tasyahud. Akan tetapi di sini disebutkan secara umum ada 4 pendapat, ya, ada 4 pendapat dalam hal ini, yaitu hal menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Sebagaimana pendapat yang pertama bahwasanya disunnahkan untuk digerak-gerakkan, ya, disunnahkan untuk digerak-gerakkan sebagaimana di dalam hadis Wa'il bin Hujr, ya, di sini disebutkan bahwasanya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam 2 jari tangan kanannya, yaitu jari kelingking dan juga jari manis, sembari membentuk lingkaran, yaitu antara jari tengah dan juga jempolnya, lalu mengangkat jari telunjuknya, maka kulihat beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya, beliau berdoa dengannya. Ya, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian yang pendapat yang kedua bahwasanya menggerak-gerakkan jari ini adalah tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan. Karena hadis yang pertama tadi, hadis yang menunjukkan bahwasanya disunnahkannya menggerak-gerakkan jari itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu disunnahkan untuk digerak-gerakkan sesekali, ya, disunnahkan untuk digerak-gerakkan hanya sesekali, tidak selalu, ya, juga, jadi mungkin cuma sekali pelan-pelan
atau hanya dilakukan hanya sekali. Dan ini adalah pendapat yang ketiga. Sedangkan pendapat yang keempat, ya pendapat yang keempat atau pendapat yang terakhir, bahwasanya kedua-duanya adalah sunnah. Ya, kedua-duanya adalah sunnah, baik itu menggerakkan ataupun tidak digerakkan, maka kedua-duanya adalah sunnah. Ya, karena di sini mereka berpendapat bahwasanya selagi seseorang melakukan sholat, ya selagi dia tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan rukun daripada sholat, ya maka dia bebas melakukan hal yang menurutnya yang ia sukai. Ya, jadi seseorang yang sholat bebas dia melakukan apa saja yang ia sukai, yang menurutnya nyaman baginya, tentunya yang tidak melanggar syariat. Ya, itulah pendapat yang keempat. Kenapa dia mengatakan bahwasanya kedua-duanya adalah sunnah, yaitu menggerakkan jari telunjuk ataupun tidak. Akan tetapi yang rojih bahwasanya menggerak-gerakkan jari merupakan tidak disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacaan, ya bacaan daripada tasyahud awal. Ya, di sini disebutkan juga sangat banyak bacaan tasyahud, tergantung daripada periwayatan daripada para sahabat. Sebagaimana kita akan sebutkan, yang pertama itu tasyahud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, at-tahiyatu lillahi wassalatu watthayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan ini adalah pendapat daripada tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dan juga kita perlu garis bawahi bahwasanya Ibnu Mas'ud setelah Nabi SAW meninggal, maka lafaz tasyahud itu diganti, yang awalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu diganti menjadi assalamu ala an-nabi, assalamu ala an-nabi. Kemudian pada bacaan tasyahud yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, at-tahiyatu al-mubarakatu was-salawatu at-thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu adalah riwayat daripada Ibnu Abbas. Kemudian ada juga dari tasyahud Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu adalah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian datang juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bismillahirrahmanirrahim lillah wassalatu lillah az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, syahidtu an la ilaha illa wa syahidtu anna muhammadan rasulullah. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaikum. Ya, dan itu adalah bacaan tasyahud tergantung daripada riwayatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada poin yang selanjutnya bahwasanya disebutkan tidak disunnahkan untuk membaca solawat ketika tasyahud awal. Ya, tidak disunnahkan untuk membaca solawat ketika tasyahud awal. Ya, di sini disebutkan bahwasanya tidak ada bacaan bacaan tambahan setelah membaca doa tasyahud awal, yang sebagaimana kita sebutkan tadi dalam periwayatan beberapa sahabat, tidak ada tambahan setelah doa tersebut.
Ya, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Ya, walaupun di dalam pendapat yang lain bahwasanya membaca salawat kepada Nabi SAW pada saat tasyahud awal adalah hukumnya mustahab. Dan juga di sini disebutkan ya alasannya kenapa tasyahud awal itu tidak salawat kepada Nabi SAW tidak dibaca pada tasyahud awal. Ya, jawabannya sama seperti kemarin-kemarin, bahwasanya tidak ada dalil ya yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW membaca doa atau salawat ya yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat tasyahud awal ya. Dan juga kemarin juga kita telah sering sebutkan bahwasanya andaikan hal itu disyariatkan oleh Nabi SAW ya pasti Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya ya, akan tetapi dalil atau hadis-hadis yang datang bahwasanya pada saat tasyahud awal Nabi SAW tidak membaca salawat kepada dirinya sendiri. Dan juga alasan yang lain ya bahwasanya disebutkan di sini duduk tasyahud awal itu adalah gerakan salat yang ringan ya. Duduk tasyahud awal itu adalah gerakan salat yang sangat ringan, yang berarti artinya sangat cepat ya, bahwa bahkan diriwayatkan oleh Abu Bakar ya, ketika beliau duduk pada saat selesai 2 rakaat seakan beliau itu duduk di atas kerikil yang panas ya, seakan-akan beliau duduk di atas kerikil yang panas ya, yang maksudnya di sini beliau ini duduk sangat cepat ya, sebagaimana kita ketika duduk di atas kerikil yang panas pasti kita duduk tidak akan lama ya. Begitu juga dengan Abu Bakar ya, pada saat selesai rakaat kedua beliau duduk itu seperti duduk di atas kerikil yang panas ya, yang artinya beliau itu duduk sangat cepat ya. Duduk tasyahud awal ini berarti dilakukan hanya sebentar saja ya, dan itu menandakan bahwasanya duduk tasyahud awal ini tidak memungkinkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah kita menyebutkan tasyahud awal, sekarang kita masuk pada tasyahud akhir ya, dan juga duduk tasyahud akhir. Di sini disebutkan ya sebagian salat ini terdapat 2 kali tasyahud ya. Sebagian salat terdapat 2 kali tasyahud. Ada yang tasyahud awal dan juga tasyahud akhir, sebagaimana seperti salat zuhur, seperti salat asar, salat maghrib dan juga salat isya ya. Akan tetapi ada juga sebagian salat yang hanya terdapat 1 tasyahud saja, tidak ada tasyahud awalnya, akan tetapi yang cuma terdapat tasyahud akhir saja ya, sebagaimana seperti salat subuh atau salat sunnah ya, atau salat tarawih atau salat witir sekalipun. Kemudian di sini disebutkan hukum daripada tasyahud akhir ya. Di sini disebutkan bahwasanya duduk tasyahud akhir merupakan rukun daripada salat ya, merupakan rukun daripada salat ya, yang dimana ketika kita meninggalkannya berarti salat kita itu menjadi tidak sah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan, aku lebih mengetahui salat Nabi SAW hingga saat tiba rakaat untuk mengakhiri salat, beliau mengundurkan kaki kirinya dan duduk dengan anggota tubuhnya di samping atau anggota tubuhnya bagian samping dengan duduk tawarruk. Kemudian beliau salam. Kemudian pada yang selanjutnya di sini jadi disebutkan bacaan tasyahud ya. Bacaan daripada tasyahud akhir merupakan salah satu daripada rukun salat ya. Selain daripada duduk tasyahud akhir ya, yang kita sebutkan tadi bahwasanya duduk tasyahud akhir merupakan rukun daripada salat, bacaannya juga itu merupakan rukun daripada salat, yaitu bacaan tasyahud akhir. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami salat di belakang Nabi SAW, kami mengucapkan assalamu alaihi, assalamu ala fulan ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami pada suatu hari, sesungguhnya Allah adalah assalam. Jika salah satu dari kalian duduk dalam salat, maka katakanlah at-tahiyatu lillahi, dan juga seterusnya. Dan juga yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya,
bacaan salat atau bacaan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merupakan merupakan kewajiban di tasyahud akhir, yang merupakan tasyahud akhir. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya pada tasyahud awal tidak disyariatkan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda halnya dengan tasyahud akhir ya. Ketika tasyahud akhir maka wajib dibaca ketika tasyahud akhir, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga ini tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja ya, yang menandakan bahwasanya bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir merupakan daripada rukun daripada salat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, ya Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad sebagaimana tercurahkan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan juga semoga berkat tercurah kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad sebagaimana tercurah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan ketika tasyahud akhir ya, ketika tasyahud akhir. Di sini disebutkan ya bahwasanya jika salat tersebut memiliki dua tasyahud atau salat tersebut terjadi tasyahud dua kali, maka ia duduk dengan bertawarruk ya. Dia duduk bertawarruk pada tasyahud yang kedua. Ya, dia duduk bertawarruk pada tasyahud yang kedua, sebagaimana dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan jika duduk pada rakaat terakhir ya, beliau mengedepankan kaki kirinya dan juga menegakkan kaki yang lain yaitu kaki kanan, dan juga beliau duduk di atas lantai, bukan di atas kaki kiri ya. Yang dimaksud di sini yaitu beliau duduk dengan duduk tawarruk ya. Jadi ketika solat yang terdapat dua tasyahud ya, maka tasyahud akhir disunnahkan atau disyariatkan duduk dengan cara tawarruk ya, duduk dengan cara tawarruk. Berbeda halnya dengan ketika solat yang hanya terdapat cuma satu kali tasyahud ya, seperti solat subuh atau solat sunnah yang 2 rakaat ya, ataupun solat witir yang jumlahnya 1 atau 3 rakaat ya. Maka di sini disyariatkan duduk dengan iftiroshi, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat, dan beliau mengamparkan kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftiroshi. Ya, di sini hadis ini disebutkan bahwasanya ketika Nabi melaksanakan salat yang jumlahnya cuma 2 rakaat ya, ketika beliau sampai pada tasyahud akhir, beliau melaksanakan duduk dengan cara duduk iftiroshi. Kemudian pada hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abi Zubair radhiyallahu anhu ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini iftarasal yusra wa nasabal yumna ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada 2 rakaat beliau menghamparkan kaki kirinya dan juga menegakkan kaki kanannya, atau biasa dikenal dengan duduk iftiroshi. Kemudian hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujr, bahwasanya beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah iftarasa rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat, beliau menghamparkan kaki kirinya dan juga menegakkan kaki kanannya. Ya. Kemudian akan tetapi di sini ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat tentang duduk iftiroshi ataupun duduk tawarruk. Ya, di sini disebutkan pendapat para ulama bahwasanya dari pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Malik,
disebutkan bahwasanya duduk tasyahud itu baik itu duduk tasyahud di awal maupun duduk tasyahud di akhir, ya, maka kedua-duanya ini adalah dilakukan dengan cara tawarruk. Dilakukan dengan cara tawarruk, dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya, yaitu duduk tasyahud, ya, entah itu di awal ataupun di akhir, maka duduknya itu iftirashi. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, kedua-duanya ini entah dia duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka dua-duanya tawarruk. Berbeda halnya dengan yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya, yang keduanya yaitu baik dia duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir, maka kedua-duanya duduk dengan cara iftirashi. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwasanya jika tasyahud awal, ya, maka duduknya iftirashi, ya, sama halnya dengan umumnya, sama pada keumumannya, ya, jika tasyahud awal maka duduknya iftirashi. Adapun untuk tasyahud pada rakaat yang terakhir, ya, untuk rakaat yang terakhir entah itu rakaatnya tasyahudnya memiliki 2 tasyahud atau dia memiliki cuma 1 tasyahud, maka duduknya tawarruk. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjut lagi pada pendapat yang selanjutnya, yaitu pendapat daripada Imam Ahmad, ya, di sini disebutkan jika tasyahudnya itu 2 kali, ya, maka duduk pada tasyahud yang kedua dengan tawarruk di rakaat terakhir, ya. Akan tetapi jika tasyahudnya hanya sekali, maka duduknya di rakaat terakhir adalah duduk iftirashi, ya, dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang selanjutnya, itu pendapat yang terakhir atau pendapat yang kelima, datang dari Ibn Jarir At-Tabari, ya, bahwasanya boleh memilih antara duduk tasyahud baik itu dengan tawarruk maupun iftirashi, ya. Jadi pendapat yang kelima ini lebih lebih bebas, ya, dia mau duduk tawarruk atau mau duduk iftirashi, maka terserah. Adapun di sini kesimpulannya, ya, pendapat yang kuat bahwasanya adalah pendapat yang keempat, ya, adalah pendapat yang keempat. Kita sebutkan ulang bahwasanya jika tasyahudnya itu 2 kali, ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, ya, jika tasyahudnya itu 2 kali, maka duduk tasyahud pada yang kedua, ya, duduk tasyahud yang kedua atau duduk tasyahud yang akhir, maka dilakukan dengan cara tawarruk. Adapun jika tasyahudnya hanya sekali, mungkin seperti sholat subuh atau sholat witir atau sholat yang lain, maka di rakaat terakhir, yaitu pada saat tasyahud akhir, maka disyariatkan untuk duduk iftirashi, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Kemudian yang selanjutnya yaitu bacaan, ya, bacaan daripada tasyahud akhir, ya. Di sini disebutkan bahwasanya tasyahud akhir ini atau bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan yang kita sebutkan tadi, yaitu bacaan daripada tasyahud awal, ya, daripada bacaan tasyahud awal. Akan tetapi pada posisi atau pada bagian tasyahud akhir, maka ditambahkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan beberapa macam bacaan salawat, ya, kepada Nabi kita. Yang pertama itu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian yang selanjutnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian salawat yang selanjutnya Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang selanjutnya, Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiy al-ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiy al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dan juga yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya, dan itu adalah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya itu doa-doa. Ya, doa-doa yang dibacakan setelah tasyahud atau sebelum salam. Ya, jadi di antara setelah tasyahud dan juga sebelum azan, maka di sini kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, dianjurkan untuk berdoa. Apapun doa kita tersebut, apapun doa kita tergantung dengan hajat kita, tergantung dengan kebutuhan kita, maka kita dianjurkan berdoa pada waktu tersebut. Akan tetapi di sini disebutkan doa-doa ya yang disunnahkan atau yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, kemudian juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, kemudian yang lain Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'da. Dan yang lain seterusnya, ya. Tergantung dengan kebutuhan kita sekalian. Kemudian kita masuk pada salam, ya, masuk pada salam. Akan tetapi waktu yang membatasi kita sekalian, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Syukran ala husni istimaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.